Waktu telah menjelang sore hari dan langit tampaknya telah mendung pertanda akan turun hujan. Suasana di gedung sekolahan itu sudah mulai sepi, hanya menyisakan Misa dan segelintir guru lainnya yang sedang berjalan menuju parkiran sekolah bergegas pulang. Di dalam sebuah mobil merah yang terparkir di pelataran sekolah, terlihat seorang pria sedang menatap awas keluar jendela pada gadis di kejauhan sana. Kalian sudah urus semua orang-orang di sekitarnya. Lelaki berperawakan gagah dengan wajah tampan itu bertanya pada orang di seberang telepon. Sudah tuan, sahut orang di seberang yang sepertinya anak buahnya. Baguslah, tinggal urus satu penghalang paling dekatnya. Baik tuan. Kemudian dia mematikan panggilan. Ada seringaian tipis penuh rencana dari bibir merah nan tipisnya. Seraya pandangan masih menatap lekat pada gadis di luar sana. Gadis itu adalah Misa dan Chesa yang sedang berjalan beriringan menuju parkiran mobil. Ketika mereka berdua telah sampai di pelataran parkiran mobil, Misa sempat memeriksa lembaran-lembaran kertas yang ada di rangkulannya. Sebentar. Langkah kaki dia terhenti diikuti Chesa yang ikut berhenti. Ada apa, Nona? Chesa bertanya pada gadis yang tampak sibuk memeriksa tumpukan buku di tangan. Chesa, sepertinya buku rekap nilai anak murid ketinggalan di meja. Aku harus balik dulu nih untuk mengambilnya, kamu duluan aja ke mobil. Ucap Misa hendak memutar balik. Namun dengan sigap Chesa memegang bahu gadis itu mencegahnya. Biar saya saja yang mengambilnya, Nona tunggu saja di sini. Kata Chesa lalu tanpa menunggu jawaban dari Misa, dia langsung melangkah pergi. Dia langsung pergi saja, gumam Misa pelan, kemudian dia berjalan ke arah mobil dan menunggu di samping bodi mobil tersebut. Dia menaruh barang bawaan ke atas mobil. Yah, mau hujan. Duh, aku lupa lagi. Tidak meminta kunci mobil, setidaknya kan aku akan duduk di dalam. Gumam Misa menatap tengadah pada langit yang terlihat mendung. Suara deheman pria yang berada di belakang. Misa beralih menoleh ke arah suara. Pak Dani, celutuk Misa saat melihat Dani sudah berdiri di belakang berpakaian jas kantor, bukan seragam guru lagi. Melihat dari penampilan dia, sepertinya Pak Dani sudah kembali ke habitatnya, batin Misa. Misa, panggil Dani tanpa embel-embel ibu lagi. Iya Pak Dani, ada apa ya? Kebingungan Misa merasa canggung karena lelaki itu memanggilnya langsung dengan nama. Kamu sedang apa di sini? Kenapa berdiri sendirian? Di mana wanita yang selalu ngintilin kamu itu? Sejenak Misa tertegun mendengar cara bicara Dani yang sudah tidak formal lagi, tidak seperti biasanya. Itu saya lagi nunggu Chesa mengambilkan buku saya yang ketinggalan. Kalau Pak Dani sendiri kenapa bisa ada di sini? Saya dengar Pak Dani telah mengundurkan diri sebagai guru di sekolahan ini. Dani mendekat sehingga sudah berada dekat di hadapan gadis itu. Dia menatap intens. Aku di sini untuk bertemu denganmu, Misa. Alis Misa mengernyit bingung. Untuk bertemu saya? Ada apa ya Pak Dani? Dani menghela napas pelan sejenak, lalu kembali menatap intens. Misa, merasakan ada firasat buruk akan tatapan itu, Misa sedikit beringsut melangkah ke belakang. Iya Pak, ada apa? Tatapan Dani semakin melekat dengan tubuh sedikit dicondongkan ke depan untuk lebih dekat. Misa, aku sangat mencintaimu. Sejak pertama kali bertemu 6 tahun lalu hingga detik sekarang pun, rasa sukaku semakin besar. Mendengar pernyataan tersebut, seketika dalam seperkian detik Misa tertegun menatap dia mencerna. Apa aku tidak salah dengar? Pak Dani bicara apa? Saya sungguh tidak mengerti. Dani semakin merunduk mendekatkan wajahnya ke sisi wajah gadis itu yang dengan refleks, Misa langsung mencondongkan tubuh ke belakang menghindar. Misa, sejak lama aku sudah menyukaimu. Dan setelah aku melihat bahwa kau sudah menikah dengan saudaraku, rasanya hatiku hancur. Aku sungguh tidak terima dengan kenyataan ini. Misa melangkah mundur merasa takut akan tatapan dari pria di hadapannya itu.
Saya tidak mengerti maksud Bapak. Dani terdiam masih terus menatap. Dia melangkah maju mendekat dan dengan refleks Misa kembali melangkah mundur. Misa, kenapa kau menghindariku? Ada senyuman pahit menandakan keperihan di hati dari bibir tipis Dani. Kenapa dia berbeda dari seperti biasanya? Ada apa dengannya? Batin Misa merasa takut. Gerimis mulai turun membasahi tanah, seiring lelaki itu masih terus melangkah pelan, mendekati Misa yang terus menghindar melangkah mundur sampai punggungnya mepet mentok ke badan mobil. Pak Dani, ada apa dengan Anda? Misa bertanya di sela menatap waspada dan takut. Senyuman misterius di bibir Dani menatap sendu terkandung keperihan dalam hati. Misa, jangan menjauh dariku. Kau bahkan membiarkan lelaki itu memegang, mencium, dan menyentuhmu sesuka dia. Tapi, kenapa? Kenapa aku tidak bisa menyentuhmu seujung jari pun? Seketika tubuh Misa bergidik ngeri bergetar, merasakan bahaya akan ucapan dan tatapan itu. Anda kenapa? Ucapannya sudah tak beraturan tercekat dalam tenggorokan. Tiba-tiba Dani menangkap kedua bahu Misa dengan mencengkramnya cukup kuat. Kamu mau apa? Waspada Misa dengan suara dan tubuh bergetar ketakutan. Kenapa? Apa aku tidak boleh menyentuhmu, ha? Sedangkan lelaki itu yang bahkan baru mengenalmu bisa menyentuhmu seenaknya. Jantung Misa berdegup semakin cepat seiring tubuhnya bergetar hebat. Tentu saja Anda tidak boleh begini, berontak Misa, namun cengkraman Dani di bahu Misa menguat. Lalu dia memeluk tubuh Misa dengan sangat erat. Lepaskan saya, berontak Misa sekuat tenaga, namun pelukan itu sangat kuat sehingga sulit untuk terlepas. Kau mengizinkan dia berbuat sesukanya terhadapmu. Tapi kenapa tidak denganku? Aku juga ingin menyentuhmu, memelukmu seperti ini. Suara Dani menggeram berat di telinga. Terlihat jelas dia sedang dikuasai emosi. Dasar gila, orang ini bukan Dani yang kukenal lagi. Sekuat tenaga Misa menginjak kaki lelaki tersebut, sehingga pria itu mengaduh dan Misa bisa terlepas dari pelukannya. Dia hendak melangkah pergi, namun dengan cepat Dani kembali meraih bahu gadis itu, memojokkan badan Misa ke badan mobil, dan kembali mencengkram kuat. Kedua bahu Misa mengunci pergerakannya. Ringis Misa saat punggungnya berbenturan cukup keras ke mobil. Lepaskan saya, Anda sudah gila ya, berontak Misa. Namun Dani semakin menguatkan cengkraman menatap tajam. Misa, sentaknya yang seketika membuat gadis itu terhenyak dan diam. Kenapa Anda bersikap seperti ini pada saya? Tolong lepaskan saya. Dia bukan Dani yang kukenal lagi. Dan kemana sih, Cesa? Batin Misa dengan tubuh mulai lemas gemetar oleh rasa takut dan gelisah dengan tindakan apalagi yang akan dilakukan lelaki di hadapannya itu.